Baik Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman mahasiswa, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan sedikit terkait tema diskusi kita hari ini adalah terkait pedagogi, terkait andragogi, terkait dengan hutagogi, terkait dengan paragogi, dan terkait dengan cybergogi. Oleh karena itu, barangkali Bu Aide ini sudah menyiapkan bahan diskusi menarik untuk kita. Kita lihat dulu untuk gambaran awalnya seperti apa sih pedagogi sampai dengan cybergogi itu, biar Bu Ida dulu menyampaikan materi-materinya, nanti pada saat sesi diskusi kita akan obrolkan atau bisa kita perdalam dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu silakan Bu Aidi, waktu saya berikan untuk Bu Aidi manfaatkan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Pak Supri, Pak Irwandani. Apakah suara saya terdengar jelas, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak dan Ibu? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas ya, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya sebelumnya ini agak ngeresep ya Pak ya, ngeri-ngeri sedep ini. Karena di depan saya ini dua tokoh ahli juga tentang edukasi di prodinya masing-masing gitu, yang memang fokus risetnya banyak di bidang edukasi. Nah, tapi nggak apa-apa ya, di sini saya sebagai pembelajar juga, learner juga ya, teman-teman ya, heutagogi itu tadi, sama-sama belajar. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, terutama Pak Supriyadi yang saya hormati, berikut Pak Irwandani yang saya hormati, rekan saya di bidang edukasi di UIN Raden Intan Lampung yang sekaligus tutor juga ini, kedua ahli di bidang pendidikan juga. Nah, hari ini saya sedikit mohon izin Pak, saya memulai untuk pemaparan materi. Rekan-rekan mahasiswa semua, Bapak dan Ibu, saya di sini mau mendiskusikan tentang tadi seperti tema yang sudah diulas dengan Pak Supri tentang pedagogik, kemudian heutagogik, andragogik, peragogik, cybergogik. Nah, itu kesatuan yang utuh sekali yang nanti muaranya adalah di cybergogik itu tadi, yang sekarang memang diadaptif di pembelajaran berbasis COVID-19, khususnya baik pembelajaran sains, biologi, fisika, dan matematika maupun kimia. Saya coba share screen dulu, mohon izin Bapak. Ya, sudah terlihat rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, ya. Bu. Oke. Sebentar. Ya, ini tema kita hari ini yang mau kita diskuskan nanti. Ada beberapa mungkin yang mau bertanya, nanti kita fasilitasi dengan waktu diskusi. Nah, hari ini yang akan diangkat adalah temanya tentang pembelajaran berbasis pedagogik, andragogik, peragogik, heutagogik, dan cybergogik di era COVID-19. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di slide di samping, itu ada gambaran real ya, proyeksi dari pedagogik, andragogik, dan heutagogik. Di pedagogik itu tadi pembelajarannya itu terpusat dari si teacher-nya atau gurunya yang mentransfer ke knowledge ke learner-nya tadi atau disebut sebagai siswa. Tapi kalau andragogik itu berkaitan dengan self-directed learning. Jadi si teacher-nya itu tadi memfasilitasi sebagai fasilitator dari si peserta didiknya yang lain. Jadi pembelajarannya ini berdampingan untuk mencapai disequilibrium tadi, tahapan equilibrium tadi, itu tahapan disequilibriumnya difasilitasi dengan namanya scaffolding, yaitu ya gurunya tadi yang berperan. Nah, lalu lanjut ke heutagogi yang saat ini sedang banyak booming dikembangkan di dunia pendidikan karena era disruption tadi, ya, revolusi pendidikan 4.0 yang basisnya adalah self-determined learning. Jadi si peserta didik itu harus bisa belajar mandiri. Tidak hanya guru menjadi mentransfer knowledge saja, tapi guru juga menjadi pembelajar, siswa juga menjadi pembelajar, atau bisa saling simultan atau saling simbiosis tadi.
Oke, nah ini sebelum ke sana saya kutip dulu satu pepatah dari Ali bin Abu Thalib bahwa yang perlu Bapak dan Ibu ingat ketika mengajar itu tadi untuk zamannya ya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sekali lagi, karena anak-anak itu hidup pada zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Dari sini juga bisa ditarik kesimpulan bahwa Anda sebagai teacher, Anda sebagai guru, itu harus menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik yang saat itu tadi. Bagaimana, masuk kemana kategori dari generasi yang saat ini sedang menjadi pembelajar? Bagaimana karakternya? Apakah strategi yang bisa diadaptif untuk diajarkan ke mereka? Bagaimana mengemas pembelajaran yang menarik untuk mereka, supaya mereka menjadi learner atau pembelajar yang kuat bersaing di abad 21. Gitu. Nah ini, Bapak dan Ibu, saya gambarkan tentang kategorisasi dari generasi. Yang perlu diingat, sekali lagi yang saya tekankan bahwa untuk memahami karakteristik peserta didik sangatlah penting ketika Anda memulai suatu pembelajaran. Maka pahami dulu bagaimana karakternya. Di sini ada kategorisasi dari generasi ke generasi, mulai dari generasi baby boomer itu yang lahir di 1946 sampai 1964. Ini masanya masa orang tua saya, ya, masa orang tua Bu Aidi, bahwa di sini karakternya adalah berjiwa petualang, kemudian optimis dan berorientasi kerja. Kemudian berlanjut ke generasi X, generasi yang hidup di zaman 1965 sampai 1976. Ya, sifat karakternya adalah individualis, luas, skeptis, kemudian harapan yang tinggi tentang pekerjaan. Lanjut lagi ke generasi milenial yang hidup dari tahun 1977 sampai 1995, kemampuan confidence-nya lebih tinggi, berorientasi pada kesuksesan, toleransinya lebih banyak, dan haus tentang perhatian di zaman ini. Kemudian ada generasi Z, itu yang hidup dari 1996 sampai 2010. Dan yang terakhir, yang sedang, yang nanti akan kalian ajar atau Bapak dan Ibu yang akan mengajar di kelas adalah generasi alfa. Karena generasi alfa ini lahir dari tahun 2010 sampai saat ini. Apakah karakternya? Nah, ini kan pertanyaan ya. Apakah karakternya? Yang pertama, karakter generasi alfa ini mereka erat dengan perkembangan teknologi, sehingga sangat terbiasa untuk menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Saya sebut saja misalnya gawai ya, smartphone, kemudian gadget, kemudian tab dan sebagainya. Nah, kemudian generasi alfa ini cenderung untuk membuat konten video, jadi suka dengan interaksi-interaksi digital. Begitu. Terus yang selanjutnya, generasi alfa ini juga lahir di tengah keprihatinan lingkungan tentang global warming, maka mereka akan menjadi sangat peduli dengan lingkungan mereka masing-masing. Tetap ini tugasnya dari si teacher-nya tadi untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan supaya mereka bisa meningkatkan rasa peduli mereka terhadap lingkungan. Ya, kemudian lanjut tadi, bagaimana generasi-generasi alfa itu tadi bisa Bapak Ibu ajar dengan baik? Nah, hal yang terpenting adalah Bapak Ibu harus menjadi guru yang menyenangkan. Visualisasinya di tengah itu sudah saya gambarkan bagaimana seorang guru menciptakan ruangan kelas yang lebih positif. Jadi senyumnya yang lebar ya. Terus senyumnya yang lebar, kemudian interaksi dengan peserta didiknya menjadi lebih positif dan lebih hangat. Nggak ada lagi yang takut peserta didiknya, mau bertanya, ya, mau misalnya ada teori-teori yang tidak tepat, mereka mau menyanggah, berpikir kritis, menciptakan suatu solusi. Nah, ini adalah peran dari guru yang menyenangkan. Apa yang harus Bapak Ibu punya? Nah, kompetensi yang kuat tadi. Kemampuan untuk mengasah soft skill dari si teacher-nya dulu, critical thinking-nya dilatih, bagaimana si guru itu bisa menciptakan creative thinking, kemampuan komunikasi dan kolaborasi untuk dirangsang bersatu padu dengan si peserta didiknya. Nah, hal yang terpenting, kamu atau Bapak dan Ibu harus memiliki kemampuan kompetensi dalam bidang edukasi,
Pedagogik itu tadi ya, bagaimana nih seni mengajar yang baik, bagaimana metode yang tepat, karakter, memprediksi karakter dari peserta didiknya yang tepat bagaimana, menciptakan suasana positif dalam pembelajaran seperti apa, menciptakan stimulus dan respon seperti apa, menciptakan reward dan punishment itu kapan saja diperlukannya. Nah, ini adalah kemampuan kompetensi edukasi. Ya, selanjutnya adalah kemampuan tentang penelitian, kemampuan tentang digital, hal yang terpenting. Peserta didik yang mau diajar ini semuanya kompeten tentang literasi digital. Kalau dari gurunya tidak diciptakan atau dilatih tentang kemampuan kompetensi digital, bagaimana mau mengajarkan ke anak didiknya? Gitu ya. Jadi kalian atau Bapak dan Ibu harus dulu melatih kompetensi digitalnya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan-kemampuan Bapak dan Ibu untuk melihat kejadian-kejadian di lingkungan sekitar yang bisa disoroti dan ditarik menjadi permasalahan dalam pembelajaran, dipecahkan bersama dengan peserta didik, kemudian menghasilkan suatu solusi. Solusi ini lahirnya dari mana? Bukan Bapak dan Ibu yang membimbing, bukan Bapak dan Ibu yang menciptakan solusinya, tapi bergerak bersama peserta didik yang lain. Nanti sampai terbentuk satu solusi yang memang konstruksi dari peserta didik bersama gurunya. Begitu ya tadi Bapak dan Ibu, poin yang penting adalah menjadi guru yang menyenangkan untuk generasi alfa. Nah, sebelum ke sana saya berbicara tentang heterogogik dan lainnya, Bapak dan Ibu perlu tahu dulu apa sih pendidikan? Nah, ini menurut Undang-Undang Sekdiknas, bahwa pendidikan itu merupakan usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses belajar, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Utuh ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau yang dinamai dengan pendidikan itu kompleksitasnya utuh, mengajar, belajar, mendidik, satu kesatuan namanya pendidikan. Gitu. Dengan kata lain, pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan perilaku seseorang untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Keluhnya tadi merubah perilaku. Oke, di sini saya hadirkan satu visualisasi, Bapak dan Ibu boleh lihat. Di sini ada proses pembelajaran, apa yang bisa Bapak dan Ibu identifikasi dari gambar yang ada di hadapan Bapak dan Ibu, proses apa sajakah yang terlihat? Ada yang bisa membantu saya menjawab, Mbak Widya? Mbak Widya mungkin, halo Mbak Widya? Oke, atau ada Bapak dan Ibu yang bisa membantu saya menjawab ini? Kira-kira dari gambar ini proses apa saja yang terlihat? Bisa? Mungkin saya sedikit Bu memberikan salah satu peristiwa yang saya bisa amati dari kegiatan tersebut. Terlihat di situ jelas ada seorang guru ya di situ sedang membantu peserta didiknya lewat semacam kegiatan penyelidikan atau sederhana yang kemudian juga melibatkan kelompok-kelompok peserta didik untuk mempelajari sesuatu. Di sini mungkin kelihatan ada praktik di fisika ini kayaknya Bu ya. Iya betul Pak, tentang menyalakan lampu ya Pak Irwan ya, melalui batu baterai ini ya, menghubungkan kutub positif negatif ya Pak Irwan ya, begitu ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih Pak Irwan, Pak Supri. Jadi Bapak dan Ibu, yang perlu diketahui, kenapa Bapak dan Ibu saya minta untuk mengidentifikasi gambar ini adalah bentuk konkret pembelajaran Bapak dan Ibu yang diaplikasikan ke kelas. Jadi di sini ada seorang guru yang mengajar, mentransfer knowledge, yang mendidik, mentransfer value tadi, kemudian ada peserta didik sebagai pembelajar tadi, kemudian ada media pembelajaran, ada strategi pembelajaran yang digunakan, ada sarana dan prasarana yang dipakai tadi, ruang kelas tadi. Ya, saya proyeksikan secara offline dulu, ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu melakukannya secara daring, berarti ruang kelasnya tidak terbatas tembok, ya. Saya sebut tidak terbatas tembok tadi karena berlaku secara online tadi.
Nah, semua proses yang ada di dalam visualisasi ini disebut dengan proses pendidikan. Hal apa saja yang digarisbawahi di Bapak dan Ibu? Ada belajar, ada mengajar, ada mendidik. Bedakan antara ketiga komponen ini ya Bapak dan Ibu sekalian ya, belajar, mengajar, mendidik. Kalau belajar itu proses untuk berubah perilakunya akibat pengalaman. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu akibat adanya pengalaman, perilakunya berubah. Bisa saja learn to unlearn, learn to relearn. Kalau sudah sampai tahapan learn, berarti sudah pembelajarannya lateralisasi. Jadi keilmuannya masuk ke otak kecil, masuk menjadi deep learning, di recalling lagi, ketemu dengan proses fakta-fakta, baru diasimilasi lagi, ketemu koneksi kemampuan knowledge-nya, ilmu pengetahuannya dapat di sini. Itu adalah proses belajar tadi. Kemudian kalau mengajar itu adalah mentransformasikan bahan ajar. Ya, Bapak dan Ibu guru menjadi guru yang profesional. Hal yang penting adalah mengajar, mentransformasikan bahan ajar. Tapi perlu juga fase mendidik. Nah, kalau mendidik ini koneksinya lebih luas, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dilihat dari segi isi, mendidik itu berkaitan erat dengan moral dan kepribadian. Sedangkan dari segi proses, mendidik berhubungan dengan to motivate, to learn, to follow, untuk ketentuan dan tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Berarti artinya ini adalah transfer value-nya. Anda mendidik, melakukan transfer knowledge, Anda mendidik, melakukan transfer value tadi. Untuk apa? Relearn. Ya, kalau sudah relearn, masuknya adalah lateralisasi, deep learning tadi. Gitu. Nah, ini aspek-aspek mendidik melibatkan siapa saja komponennya? Guru, peserta didik, strategi, media pembelajaran, sarana pembelajaran, isi atau konten, evaluasi pembelajaran. Ini satu utuh proses pembelajaran yang biasanya Bapak dan Ibu hendaknya dilakukan dalam ruang kelas, ya, baik online maupun offline. Oke. Yang perlu digarisbawahi, yang harus Bapak Ibu pahami tentang pendidikan, ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO melalui PBB sebagai acuan pembelajaran. Kalau ini diterapkan di kelas, mungkin Bapak dan Ibu tidak bingung lagi. Saya mengajar masuk kelas mentransfer ilmu saja. Efeknya apa buat anak? Value yang didapat anak apa? Kalau hanya mentransfer ilmu saja. Masuk, mentransfer ilmu, selesai pulang. Value-nya mana? Nah, tapi kalau 4 pilar ini dipahami bahwa belajar itu adalah learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Jadi belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan sesuatu, belajar untuk menjadi seseorang, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Saya rasa kalau 4 ini dipraktekkan langsung, jadi guru yang menyenangkan di kelas, mengemas lebih positif suasana kelasnya. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya mulai tarik nih ke arah heutagogi, sebelum saya proyeksikan ke heutagogi. Kenapa pembelajaran itu juga berubah? Karena adanya revolusi industri 4.0. Apa ditandainya? Ada era disrupsi teknologi. Jadi semua proses yang ada di dalam era saat ini itu difasilitasi dengan yang namanya bidang Internet of Things, IoT. Jadi internet itu berada di semua fase lini kehidupan. Itu disebut sebagai era disruption teknologi. Nah, apa yang diperlukan? Nah, ini kuncinya ya. Kalau kita sudah masuk ke zaman revolusi industri 4.0, hal yang diperlukan adalah menciptakan peserta didik menjadi pembelajaran berbasis literasi. Guru harus melatih peserta didik memiliki komponen literasi. Apa saja? Literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Tidak, kalau misalnya mau membentuk peserta didik, berarti dari gurunya dulu yang harus melatihkan itu. Artinya guru punya komponen dan kompetensi dalam bidang literasi. Bagaimana literasi sainsnya? Saya mau berbicara tentang suatu ilmu pengetahuan, basis datanya mana? Faktanya mana? Ya, konsepnya mana? Baru bisa berbicara ke peserta didik. Gitu. Lalu teknologi, saya punya nggak ya kemampuan kompetensi bidang digital? Bagaimana saya mengaplikasikan media-media Zoologi, Edmodo, Trello, Google, itu kan semuanya keterampilan literasi teknologi. Hal yang harus dimiliki guru dulu. Ya, baru yang terakhir adalah
Bapak dan Ibu menjadi guru harus punya kompetensi memetakan kepribadian dan karakteristik dari peserta didiknya. Maka di situ poinnya adalah literasi manusia. Kalau 3 komponen literasi ini sudah dimiliki oleh seorang guru, maka akan menciptakan learner atau pembelajar yang bisa tahan godaan, maksudnya survive di abad 21 tadi. Gitu. Nah, ini kecakapan abad 21 yang perlu dilatihkan ke peserta didik. Pertama adalah kualitas karakter, literasi dasar, tadi komponen-komponen literasi, serta kompetensi. Hal yang saya petakan di bagian kompetensi itu adalah output terakhir, Bapak dan Ibu, untuk peserta didik yang Bapak dan Ibu ajar. Jadi, saya sebagai guru mengajar, memformat pembelajar atau learner tadi untuk menjadi pribadi yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan apa? Kemasan strategi pembelajarannya melalui pendekatan heutagogi. Ya. Oke. Nah, ini sebelum lebih dalam, kita mau mengupas dulu, tidak hanya revolusi industri Bapak dan Ibu yang berubah dari 1.0 sampai 4.0, tapi ada revolusi pendidikan juga yang berubah. Polanya adalah revolusi pendidikan 1.0, dikenal dengan nama pedagogi. Ya, ini awalnya. Pedagogik itu apa? Basisnya adalah teacher center. Gurunya itu menceramah, mentransfer knowledge saja ke peserta didik. Tidak ada media yang dipakai, tidak ada teknologi yang dipakai, cuma transfer knowledge saja. Terus-terusan ngasih materi, itu adalah proses pedagogi. Lalu beralih ke revolusi pendidikan 2.0 atau 2.0 atau dikenal dengan pembelajaran andragogi. Apa cirinya? Di sini mulai masuk semi student center. Jadi sudah dipakai media teknologi, tapi hanya sebagai pentransfer ilmu pengetahuan saja dari guru ke peserta didik. Ya, sudah mulai peserta didik diberikan kemampuan untuk soft skill-nya atau latihannya atau keterampilannya. Itu adalah zaman di andragogi. Kemudian beralih ke revolusi industri, ke revolusi pendidikan 3.0. Ya, di sini clue-nya adalah pendekatan andragogi dengan mobile learning. Student center itu final, ya, menjadi pendekatan yang paling diutamakan dalam revolusi pendidikan 3.0, di mana saja, kapan saja pembelajaran berbasis siswa, ya, dengan difasilitasi melalui apa? Media mobile learning itu tadi. Oke, yang terakhir ini adalah revolusi pendidikan 4.0. Ciri khas khususnya apa? Ini yang disebut dengan heutagogi self-determined learning. Ya, si learnernya itu menjadi atau memiliki kemandirian belajar secara sendiri-sendiri. Jadi dia mencapai suatu konsep dengan strategi pembelajaran yang mereka latih atau mereka buat sendiri untuk mencapai itu. Peran gurunya hanya sebagai apa? Memfasilitasi saja. Kalau yang tadi, yang andragogi tadi, masih full didampingi dengan si gurunya, walaupun tidak utama guru itu menjadi transfer knowledge. Itu tadi ya, teman-teman ya. Ini adalah gradasi untuk revolusi pendidikan 4.0. Di sini clue-nya sudah ada pedagogik, andragogik, heutagogik. Oke, heutagogiknya masih utuh ya tadi ya, self-determined learning. Oke, saya lewati. Nah, ini begini hierarkinya ya. Tadi berbicara tentang pedagogik step 1, P1, orientasinya adalah guru. Jadi full di sini adalah yang menjadi pentransfer knowledge ya gurunya. Si learnernya itu hanya menerima informasi saja dari gurunya tadi, tidak ada feedback apapun. Nah, kalau di andragogi itu pembelajaran berbasis orang dewasa. Jadi si pembelajarnya ini tadi boleh menjadi teacher, tapi guru tetap memfasilitasi. Baru yang terakhir adalah heutagogi. Heutagogi ini yang diperlukan Bapak dan Ibu untuk pembelajaran berbasis COVID-19 digital saat ini. Ya, karena dia mengedepankan pembelajaran mandiri atau disebut dengan self-determined learning. Gitu. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa saya berikan PowerPoint saya untuk mendalami tentang bagaimana gradasi perpindahan pedagogik, andragogik, dan heutagogik. Nah, karena kita berbicara heutagogik tadi, Bapak dan Ibu, ya, self-determined learning, pembelajaran mandiri, ada model-model pembelajaran yang bisa memfasilitasi itu. 1, discovery learning,
kedua project based learning, ketiga problem based learning, keempat inquiry learning. Semua model pembelajaran ini akan menciptakan lateralisasi. Apa itu disebut lateralisasi? Tadi relearn. Jadi mentransfer ke knowledge sampai ke otak kecil, di-recall lagi. Kalau di-recall dengan kesempatan yang baru, maka akan menjadi pembelajaran deep learning tadi. Ini tadi model-model pembelajaran yang bisa diaplikasikan ke pembelajaran heutagogi berbasis pandemi COVID-19. Begitu. Nah, ini ada heutagogik, pedagogik, cybergogik. Saya mulai tadi pedagogik, Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa tergambar ya, mudah-mudahan tergambar bahwa pedagogik tadi clue-nya adalah teacher-nya mentransfer ke knowledge. Masuk ke andragogik, teacher-nya sebagai fasilitator dari learner atau pembelajar tadi. Student center menjadi hak utama ya di sini. Masuk ke heutagogik, kalau di heutagogik itu ciri khususnya adalah self-determined learning. Jadi kemandirian belajar. Kemandirian belajar itu butuh apa? Oh, interaksi. Yes, interaksi. Antara apa? Peserta didik dengan teacher-nya. Ya, atau gurunya. Apa yang disebut interaksi? Pedagogik itu tadi. Peer itu antar teman sebaya. Jadi dia nanti Bapak dan Ibu, ketika diberikan kasus ke peserta didik, dia bisa mendiskusikan itu dengan rekannya yang lain. Nah, itu interaksi itu disebut sebagai pedagogik dan dibungkus melalui cybergogik. Ya, semua tahapan itu tadi dibungkus dalam satu kesatuan namanya cybergogik. Apa keterlibatan cybergogik? IoT, Internet of Things. Ya, Bapak dan Ibu, ini untuk penjelasan yang di sebelah kanan berkaitan dengan bagan heuta, pedagogik, dan cybergogik itu tadi. Nah, heutagogik itu Hess dan Kenyon menegaskan bahwa heutagogik memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk menentukan pilihan secara bebas tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Dan ini adalah level-level untuk pencapaian kedewasaan, kematangan kedewasaan berpikir, mulai dari pedagogik, andragogik, dan heutagogik. Baru yang nanti dibungkus dengan interaksi yang disebut sebagai pedagogik, baru yang di akhir adalah skematik besarnya disebut sebagai cybergogik. Cybergogik itu basisnya tadi adalah IoT, Internet of Things tadi. Nah, untuk memunculkan self-determined learning atau kemandirian belajar itu, Bapak dan Ibu bagaimana mengemas peserta didiknya? Latihkan dengan reflect, latihkan dengan explore, latihkan dengan create, mengkolaborasi, mengkoneksi, men-share, mengkomunikasikan, merefleksi lagi. Nah, ini semua adalah salah satu bentuk desain untuk mewujudkan self-determined learning. Basisnya adalah heutagogi. Nah, sedangkan paragogik tadi, Bapak dan Ibu seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa di sini ada hubungan mutual simbiosis antara pembelajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi koneksi interaksi ya. Kalau ini adalah cybergogik, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa semuanya itu dibungkus dalam kemampuan virtual atau belajar virtual yang berpusat pada peserta didik secara kolaboratif. Nah, komponen-komponen learning outcome-nya apa saja untuk menciptakan pembelajaran online saat ini yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa online learning itu online learning teori and pedagogi yang harus diperhatikan, adanya online instruction apa saja ya, yang kalau saya menjadi instruksi pengajar online yang harus saya perhatikan attitude-nya, TPACK-nya, profesionalnya atau kemampuan pemahaman tentang keilmuannya lebih baik, kemampuan komunikasinya lebih baik. Adanya di sini ya online instruction, kemudian instruktor, kemudian ada online learner, ya, kemudian ada online komunikasi, komunikasinya dikemas dengan lebih interaktif, lebih berkolaboratif, saling support. Nah, baru yang terakhir adalah online instruction design. Jadi online instruction design itu dirancang pembelajarannya berbasis assessment, kemudian blended learning, sumber-sumber materi yang diadopsi juga harus nyata ya, berbasis fakta, bisa dianalisis melalui literasi data itu tadi.
Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai pengetahuan pedagogik, andragogik, heutagogik, pedagogik, dan cybergogik. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Pak Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aidi. Sama-sama.